Kasus Ahok sudah lengkap atau P21 dan siap disidangkan di pengadilan. Ya, Kejaksaan meminta penyidik segera menindaklanjutinya dengan menyerahkan barang bukti dan tersangkanya ke Kejaksaan. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan kasus Ahok sudah lengkap atau P21. Untuk meneliti kasus Ahok, Kejaksaan membentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang jaksa dari Kejari Jakarta Utara hingga Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rahmat menyatakan P21 berarti kasus Ahok telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan secara formal dan material. Kejaksaan juga meminta tim penyidik segera menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke pihak Kejaksaan. Menyatakan bahwa perkara tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok telah dinyatakan P21. Artinya apa P21 itu? P21 itu merupakan administrasi penanganan perkara oleh jajaran Bidum, ya, yang menyatakan bahwa berkas perkara hasil penyidikan teman-teman dari Bareskrim secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan berkas acara pidana tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama telah lengkap atau P21. Proses selanjutnya adalah penyerahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik ke pihak Kejaksaan agar kasus Ahok segera disidangkan. Berkas perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Menurut Jampidum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat, P21 berarti kasus Ahok telah memenuhi syarat secara formil maupun material untuk segera disidangkan. Proses hukum selanjutnya pihak Kejaksaan meminta tim penyidik segera melimpahkan tersangka berikut barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dapat dikenakan pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya di dalam pasal 156A, orang yang terbukti menistakan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Mendengar kasusnya sudah lengkap, Ahok telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Jika ia divonis bersalah, maka akan mengajukan banding. Kita akan gugat lagi kan, akan naik. Kita akan naikkan lagi, banding kan. Dan kita udah bangun sistem. Dan pengadilan juga sampai putusan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Lantas bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah Ahok dapat didiskualifikasi lantaran tersangkut masalah hukum? Komisioner KPUD DKI Jakarta, PT Epsilon Idrus menyatakan, penetapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama tidak mempengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan Pilkada, termasuk kampanye, karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Syarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi kan beliau kan belum, iya, dan betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Calon gubernur, iya betul. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka seorang terpidana masih bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama.
Jika tidak puas dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkatan peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kasus Ahok sudah lengkap atau P21 dan siap disidangkan di pengadilan. Ya, Kejaksaan meminta penyidik segera menindaklanjutinya dengan menyerahkan barang bukti dan tersangkanya ke Kejaksaan. Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Pihak Kejaksaan Agung menyatakan kasus Ahok sudah lengkap atau P21. Untuk meneliti kasus Ahok, Kejaksaan membentuk tim khusus yang terdiri dari 13 orang jaksa dari Kejari Jakarta Utara hingga Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nur Rahmat menyatakan P21 berarti kasus Ahok telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan secara formal dan material. Kejaksaan juga meminta tim penyidik segera menyerahkan tersangka berikut barang bukti ke pihak Kejaksaan. Menyatakan bahwa perkara tersangka Insinyur Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal Ahok telah dinyatakan P21. Artinya apa P21 itu? P21 itu merupakan administrasi penanganan perkara oleh jajaran Bidum, ya, yang menyatakan bahwa berkas perkara hasil penyidikan teman-teman dari Bareskrim secara formal dan material telah memenuhi syarat untuk dibawa ke pengadilan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyatakan berkas acara pidana tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama telah lengkap atau P21. Proses selanjutnya adalah penyerahan barang bukti dan tersangka dari tim penyidik ke pihak Kejaksaan agar kasus Ahok segera disidangkan. Berkas perkara Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Agung. Menurut Jampidum Kejaksaan Agung, Nur Rahmat, P21 berarti kasus Ahok telah memenuhi syarat secara formil maupun material untuk segera disidangkan. Proses hukum selanjutnya pihak Kejaksaan meminta tim penyidik segera melimpahkan tersangka berikut barang buktinya untuk proses hukum selanjutnya. Dalam kasus dugaan penistaan agama ini, Ahok dapat dikenakan pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 KUHP menyatakan, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya di dalam pasal 156A, orang yang terbukti menistakan agama dapat dijatuhi hukuman paling lama 5 tahun penjara. Mendengar kasusnya sudah lengkap, Ahok telah menyiapkan langkah hukum selanjutnya. Jika ia divonis bersalah, maka akan mengajukan banding. Kita akan gugat lagi kan, akan naik. Kita akan naikkan lagi banding kan. Kan kita udah bangun sistem. Dan pengadilan juga sampai putusan itu bisa sampai setahun 2 tahun. Saya nggak tahu, tapi saya yakin kalau semua menyaksikan dengan adil, tidak ada sama sekali saya menista agama. Tidak ada sama sekali. Dan saya sudah minta maaf juga kegaduhan ini karena kesalahpahaman terjadi. Tidak ada sama sekali mengatakan ada niat apapun bersama. Saya harap memang rata-rata orang Jakarta itu tidak menonton total. Lantas bagaimana dengan langkah Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta? Akankah Ahok dapat didiskualifikasi lantaran tersangkut masalah hukum? Komisioner KPUD DKI Jakarta, PT Epsilon Idrus menyatakan, penetapan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama tidak mempengaruhi pencalonan dirinya dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok masih tetap bisa mengikuti proses tahapan Pilkada, termasuk kampanye, karena status hukumnya baru sebatas tersangka. Syarat sebagai calon sepanjang belum merupakan terpidana yang berkekuatan hukum tetap dan ada batas waktunya untuk penggantian itu selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Jadi
Kan beliau kan belum, iya. Dan betul, dan beliau kan masih akan menjalani proses hukum selanjutnya. Sampai kemudian ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka beliau masih bisa. Calon gubernur, iya betul. Nanti ketika pelantikan itu beda lagi. Kalau misalnya sudah terpidana berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan setelah dilantik langsung digantikan. Jika seorang tersangka akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama, maka seorang terpidana masih bisa melakukan upaya hukum jika tidak terima dengan vonis hakim di tingkat pertama. Jika tidak puas dengan putusan banding, terpidana bisa mengajukan upaya hukum kasasi. Namun jika tidak puas juga, terpidana bisa melakukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali. Lama atau tidaknya proses hukum yang dijalani seseorang tergantung dengan peraturan dan prosedur di masing-masing tingkatan peradilan. Dalam beberapa kasus, proses peradilan hingga ke tingkat peninjauan kembali memakan waktu hingga bertahun-tahun. Tim Liputan MNC Media memberitakan.